Di video kali ini saya akan berbagi ini mengenai 10 cara untuk meningkatkan produktivitas menggunakan AI. Jadi ini panduan yang diberikan oleh Solodon ketika mereka promosi akan ada kursus baru. Jadi ini panduannya mengenai teknologi AI yang dapat kita gunakan untuk meningkatkan produktivitas. Yang tercover di panduan ini ada AI untuk penjadwalan meeting atau pertemuan, kemudian untuk melakukan catatan atau meringkas tulisan, kemudian untuk menulis email, mengkoreksi grammar dan tone tulisan kita, kemudian memprioritaskan pesan di inbox, bekerja dengan spreadsheet, penelitian dan pembelajaran, kemudian mengenerate grafik atau membuat gambar, kemudian creating copy, localizing dan translating. Yang pertama, membuat penjadwalan supaya lebih mudah. Ini ada beberapa tools yang bisa kita gunakan, yaitu Clockwise. Ini otomatis mengupdate kalender kita setiap hari tergantung dari preferensi kita dan bisa mensinkronkan kalender antar tim. Kemudian ini bisa membuat meeting kita selalu di waktu yang ideal untuk semua orang, misalkan bekerja di zona waktu yang berbeda. Kemudian ada Motion. Ini update jadwal kita untuk memastikan meeting kita dan tugas kita itu tidak terkendala dengan waktu. Kemudian untuk pengguna smartphone bisa menggunakan Gemini dari Google yang bisa memanage kalender kita secara efektif. Ini tip kalau kita bekerja di perusahaan atau bisnis yang sedang atau besar, kita kemungkinan bisa punya akses ke Google Workspace atau Microsoft Office. Nah, kita bisa bilang ke bagian IT departemen untuk mengaktifkan fitur-fitur yang belum kita gunakan. Nah, kemudian yang kedua yaitu kita mencatat pertemuan dan meringkas secara otomatis. Untuk membuat meeting kita lebih efisien dengan fokus ke diskusinya bukan ke catatan, kita bisa menggunakan tools AI untuk note taking atau untuk mencatat dan meringkas. Kita bisa membuat pertemuan kita lebih bermanfaat dan berdampak bagus. Nah, ada beberapa tools yang bisa digunakan. Ini disarankan menggunakan Krisp. Ini untuk meningkatkan kualitas audio, juga untuk otomatis mencatat. Nah, kemudian ada juga Fathom. Ini untuk otomatis mensinkronkan conversation untuk bagian CRM kita. Kemudian kalau kita ingin lebih dari sekedar note taking atau untuk mencatat, kita mungkin juga bisa perlu untuk meringkas dengan kualitas yang bagus, yaitu kita bisa mencoba super normal. Kemudian yang ketiga, membuat email dengan lebih mudah. Teknologi AI tools penulisan yang menggunakan AI ini bisa membantu kita dengan cepat menulis komunikasi secara profesional. Nah, dengan mengetahui best practice dari alat-alat ini, kita bisa meningkatkan workflow kita. Kita bisa menggunakan tools seperti Gemini, ChatGPT, dan Copilot untuk membuat template email. Jadi caranya adalah dengan menjelaskan tujuan dari emailnya dengan beberapa konteks dasar atau basic konteks dan tujuannya, kemudian tone of voice-nya, dan kita meminta ke tools AI tersebut untuk membuat update yang diperlukan. Contohnya, ini kita menuliskan prompt seperti ini. Write an email template to welcome a new employee to my team and introduce them to the different programs that we use. And ini beberapa kata-kata tambahannya. Nah, ini catatannya, yaitu kita jangan memasukkan atau menggunakan informasi yang bersifat personal atau informasi rahasia. Kemudian yang keempat, untuk mengkoreksi grammar atau tone.
Yang pertama Grammarly, ini ada fitur untuk kita bisa meng-highlight dan menulis ulang kalimat, kemudian menggunakan kata-kata yang profesional. Kemudian tools selanjutnya Pro Writing Aid, ini bisa membantu kita untuk meningkatkan kepercayaan diri dan meningkatkan tulisan kita. Kemudian ada Gemini, ChatGPT, dan Copilot, ini juga bisa membantu penulisan kita. Caranya, tulisan kita tulis di sini. Nah, kemudian ini promptnya adalah analyze the sentence and fix any grammar errors, then make the tone more professional. Kemudian yang kelima, prioritize your inbox, jadi inboxnya diprioritaskan. Ini kita bisa menggunakan sandbox ini untuk mengelola inbox kita dan memprioritaskan pesan-pesan yang penting. Nah, kalau kita mencari yang lebih lengkap, ini kita bisa gunakan Mail Butler. Nah, kedua-duanya ini bisa diintegrasikan dengan Outlook dan Gmail. Kemudian kita bisa menyederhanakan pekerjaan kita di spreadsheet, kita bisa menggunakan Gemini atau Copilot. Ini untuk meningkatkan skills data kita. Nah, kita juga bisa meminta ke AI Assistant ini untuk menuliskan formula yang bisa kita gunakan untuk keperluan-keperluan tertentu. Nah, ini kita bisa gunakan Gemini, ini dari Google, ada di dalam Google Sheets-nya, kemudian ada di add-on, atau menggunakan GPT plugin. Nah, kita juga bisa gunakan untuk pengguna Microsoft Excel, ini bisa gunakan fitur Copilot. Ini beberapa cara lainnya untuk menggunakan AI di spreadsheet dan Excel. Memformat sel, mengenerate formula, kita menganalisa data yang besar, mengkategorikan data, membuat tulisan, menjawab pertanyaan, mengekstrak informasi dari sumber, kemudian meringkas hasil survei. Yang ketujuh, kita bisa merubah cara kita dalam meneliti dan belajar. Jika kita belajar sesuatu yang baru, kita bisa menggunakan AI dengan efektif. Ini bisa meningkatkan proses penelitian kita, alur penelitiannya, dan bisa membantu kita untuk lebih efektif dalam membaca sumber, artikel atau tulisan. Nah, kemudian tools AI ini bisa menganalisa dokumen yang panjang, kemudian bisa meringkas dengan konsis, dengan cukup baik, bagus, tepat, kemudian bisa menjawab pertanyaan mengenai konten dokumen, dan bisa membantu untuk menemukan informasi yang kita cari dengan lebih cepat. Kita bisa gunakan konsensus ini untuk menanyakan pertanyaan dan mendapatkan jawaban dan juga sumber akademisnya. Untuk mengekstrak informasi kunci dari sumber dengan cepat, kita bisa gunakan Genei. Kita juga bisa gunakan Gemini dan ChatGPT 4, tapi yang berbayar, atau Copilot untuk dengan cepat mengumpulkan informasi dan menjawab pertanyaan. Nah, ini contoh promptnya yang bisa kita gunakan di ChatGPT. Misalkan, give me a brief timeline of the evolution of AI technology in 10 bullet points or less. Untuk mengenerate graphics atau mengenerate gambar atau image, membuat gambar, ini kita bisa gunakan mengeksplor mengenai Canvas Magic Design Tools. Ini yang bisa dengan cepat membuat gambar grafik yang unik dan juga merancang grafik. Kita juga bisa menggunakan image generator seperti Midjourney. Ada banyak image generator. Nah, salah satunya ada Midjourney yang bisa kita gunakan untuk membuat image yang bagus dalam beberapa style atau gaya yang bervariasi. Kemudian yang ke-9, meng-create copy. Menggunakan AI sebagai rekan brainstorming, kita bisa membreakdown writer's block.
kita bisa meningkatkan proses copywriting, dan meningkatkan kreativitas kita. Kita bisa chatting dengan AI assistant dan dengan cepat membuat kita ada dalam track yang benar. Kita bisa menggunakan beberapa teknik menggunakan Gemini, ChatGPT, atau Copilot. Yang pertama, kita bisa menanyakan mengenai prompt konten pada topik yang spesifik untuk mendapatkan nanti informasi-informasi yang terus berkembang. Kita bisa mengenerate beberapa headlines yang kreatif, kemudian kita bisa meminta ide untuk outline. Contohnya, help me brainstorm 3 writing prompts for a blog post about different types of coffee. Include some common questions that people might have. Ini contoh promptnya. Kemudian untuk mentranslate dan meningkatkan penerjemahan, tools generative AI ini bisa dengan cepat mengedit sesuatu yang sudah kita tulis untuk audiens yang berbeda, bahkan bisa memproduksi atau membuat terjemahan bahasa yang sesuai dengan konteks budaya. Dengan menggunakan beberapa teknik prompting yang efektif dan sederhana, kita bisa mengcustomize pesan kita supaya lebih tepat untuk audiens yang berbeda. Kita bisa menggunakan beberapa teknik untuk Gemini, ChatGPT, dan Copilot. Misalkan menggunakan prompting Copilot dan Gemini dengan paragraf, kemudian kita meminta untuk translate dan juga untuk merubah konteks budayanya. Kemudian kita bisa menggunakan tools seperti Hagen atau Rust.ai untuk melokalisasi video dan subtitles, kemudian memastikan aksennya tepat. Kemudian kita bisa melakukan voice cloning juga dan bahkan lip sync. Jika kita memerlukan desain website, kita bisa menggunakan salah satu plugins yang bisa digunakan untuk Figma, contohnya Localize. Ini contoh prompt. Change the cultural context of this quote from NYC to Havana and translate it into Cuban Spanish. Start your morning right with a selection of fresh bagels and walk along the Hudson River. Nah, ini 10 panduan untuk meningkatkan produktivitas dari Sololon. Ini kita feel free untuk membagikan panduan ini dengan teman kerja atau teman yang lain.